Mendengar perkataan Demian, Ariana nampak menelan ludahnya. Sepertinya laki-laki itu sedang marah padanya gara-gara Edgar tadi. Demian nampak menutup pintu mobilnya dengan kasar. Perkataan Edgar sungguh menyinggung perasaannya. Sebenarnya ia juga belum ingin menunjukkan hubungannya dengan Ariana pada halayak umum, apalagi melihat reaksi pemilik toko perhiasan tadi yang seakan menyamakan Ariana dengan wanita-wanita yang ia kencani sebelumnya. Namun jika Ariana sendiri yang mengajaknya ke mall tersebut, bagaimana dia bisa menolaknya? Ia begitu mencintai Ariana dan apapun akan ia lakukan untuk wanita kesayangannya itu. "Mas, kenapa tidak jalan?" Ariana melihat Demian nampak diam seraya memegang setir mobilnya padahal mesin mobilnya sudah dia hidupkan dari tadi. "Sejak kapan kamu dekat dengan Edgar?" tanyanya kemudian, seraya menatap lekat Ariana. Ariana menelan ludahnya, ia melihat api cemburu di mata laki-laki itu. "Sejak aku pulang dari rumah sakit waktu itu, kebetulan kami ketemu di lobi dan dia menawari tumpangan," sahut Ariana jujur. "Kenapa kamu mau, padahal kalian sebelumnya belum kenal dekat kan?" cercah Demian. "Aku hanya tidak enak saja padanya, Mas. Lagi pula kenapa kamu peduli, bahkan waktu itu kamu sama sekali tak ada kabarnya," sahut Ariana memberikan alasan. Demian nampak mendesak kasar, ia tidak mungkin menceritakan pada Ariana kalau waktu itu ia sedang menjalani pengobatan di luar negeri. Ia tidak mau Ariana khawatir padanya. "Maafkan aku, tapi aku tidak suka kamu dekat-dekat dengan Edgar," ucapnya kemudian dengan nada ancaman. Ia tahu Edgar menaruh hati pada Ariana dan ia juga takut Ariana menyukai laki-laki itu. Laki-laki yang usianya jauh lebih muda dari dirinya dan tentu saja menjadi saingan terberatnya karena yang dia tahu selama ini Edgar tidak pernah bermain-main dengan seorang wanita. Jadi jika laki-laki itu menyukai seseorang, itu berarti perasaannya sangat serius. "Aku tidak dekat-dekat dengan dia, Mas," sanggah Ariana. "Lalu kenapa dia memintamu untuk menghubunginya jika memerlukan bantuan? Itu berarti kamu punya nomor ponselnya kan?" cercah Demian lagi. Ariana nampak menghela napasnya pelan, sepertinya Demian benar-benar sedang cemburu saat ini. "Wah, waktu itu kami bertemu di sekolahnya Rico dan..." Ariana menjeda perkataannya ketika Demian langsung menyelanya. "Oh, jadi kalian sering janjian bertemu di sekolahnya Rico?" sela Demian dengan berasumsi sendiri. Bukan begitu, Mas. Kami hanya sekali saja bertemu dan berbagi nomor ponsel," sela Demian dengan menahan emosinya. "Edgar yang memaksa memberikan. Jangan pernah sebut nama dia di depanku," sela Demian dengan menaikkan suaranya beberapa oktav dan tentu saja itu membuat Ariana terperanjat. Ariana langsung diam membisu, lebih baik dia diam saja saat ini daripada membuat Demian semakin marah. "Kenapa diam?" tanya Demian dingin. Ariana hanya menggelengkan kepalanya sembari menunduk, kemudian Demian mengulurkan tangannya lalu mengangkat dagu Ariana hingga wanita itu menatap dirinya. Lalu Demian mendekatkan wajahnya, menatap wanita yang berada beberapa senti di hadapannya itu yang terlihat sedang berkaca-kaca dan mungkin sebentar lagi akan menangis. "Aku mencintaimu sayang dan aku tidak suka jika kamu berhubungan dengan Edgar atau laki-laki manapun," ucapnya dengan tegas. Kemudian Demian langsung melahap bibir Ariana dengan kasar, tak lembut seperti biasanya. Sungguh Demian sangat emosi saat ini, baginya Ariana adalah miliknya. Dia sudah menunggu wanita itu selama 8 tahun dan dia bersumpah takkan membiarkan laki-laki manapun merebutnya. Kecuali Ariana sendiri yang ingin melepaskan diri darinya dan ia rasa itu tidak akan mungkin. Meski wanita itu tidak pernah mengatakan kata cinta padanya, tapi Demian bisa merasakan cinta yang begitu besar dari wanita itu untuknya. Setelah emosinya mereda, Demian segera melepaskan panggutannya. Ia melihat bibir Ariana sedikit bengkak karena ulahnya. "Maafkan aku," ucapnya kemudian, setelah itu ia membawa wanita itu ke dalam pelukannya. "Tolong bersabarlah sebentar, mungkin beberapa hari lagi proses perceraianku selesai dan kita akan segera menikah," imbuhnya lagi. Ariana nampak mendongakkan kepalanya menatap Demian. Ia melihat keseriusan di mata laki-laki itu dan tentu saja dia sangat senang apalagi melihat laki-laki itu yang mencemburuinya tadi. "Kenapa senyum-senyum seperti itu?" tanya Demian. "Nggak apa-apa," sahut Ariana. "Jadi kamu mau main rahasia-rahasiaan?" ujar Demian. Ariana menggelengkan kepalanya sembari mengulas senyumnya, kemudian dia memberanikan diri mengecup Demian. Namun ketika ia akan menjauhkan bibirnya, justru laki-laki itu langsung menahan tengkuknya dan semakin memperdalam ciumannya.
Kamu yang memulainya sayang, jadi jangan salahkan aku jika mengikuti permainanmu. Ucap Demian lirih. Setelah itu ia menautkan bibirnya kembali. Namun beberapa saat kemudian kaca mobilnya nampak diketuk dari luar. Demian yang tengah asyik dengan kegiatan yang membuat tubuhnya panas dingin itu langsung mengumpat. Sial! Ia segera beranjak dari tubuh Ariana, ketika melihat seorang security sedang berdiri di samping kaca mobilnya. Ariana yang menyadari itu langsung merapikan pakaiannya yang berantakan dan segera merapikan kancing pakaiannya yang nampak terlepas karena ulah Demian. Sayang, berikan dompetmu. Pinta Demian. Untuk apa? Uang cashku sudah tidak ada sayang. Aku harus membungkam mulut laki-laki sialan itu berani-beraninya mengganggu kita. Ariana langsung mengulurkan dompetnya, kemudian Demian mengambil beberapa lembar kertas berwarna merah lalu ia memberikan pada security itu. Security tersebut yang ingin menegurnya langsung terdiam ketika Demian tanpa berkata apapun langsung memberikannya uang beberapa lembar. Tentu saja itu rezeki nomplok baginya, niat ingin marah dia justru mendapatkan uang banyak. Setelah itu Demian segera melajukan mobilnya meninggalkan parkiran mall tersebut. Sembari mengemudi Demian nampak menggenggam erat tangan Ariana dan sesekali menciumnya. Bagaimana kalau kita lanjutkan di rumah saja, sayang? Ucapnya kemudian. Glek. Ariana langsung menelan ludahnya, ini tidak boleh terjadi. Sepertinya ia harus mencari cara agar laki-laki itu segera melupakan keinginannya tersebut. Mas, bukannya kita harus menjemput Rico pulang les? Ucapnya. Bukannya ada Victor yang sudah menjemputnya, sayang. Sahut Demian seraya mengecup punggung tangan Ariana yang sedari tadi ia genggam, namun matanya tetap fokus pada jalanannya di depannya yang lumayan macet itu. Tapi semalam aku sudah janji akan menjemputnya, aku takut anak itu akan ngambek. Mohon Ariana. Baiklah, ayo kita jemput. Ucap Demian pada akhirnya. Ariana merasa lega, semoga saja besok laki-laki itu kembali bekerja dan tidak mengurungnya lagi di rumahnya. Di sisi lain Nyonya Anggoro malam itu nampak berdandan cantik dengan memakai lingerie yang beliau beli tadi siang. Meski usianya sudah memasuki kepala 5, tapi kecantikan dan kemolekan tubuhnya masih tetap terjaga berkat perawatan mahal yang beliau lakukan setiap bulannya. Pak, sampai kapan kerja terus? Bukannya sudah ada Demian yang mengurusi perusahaan? Rajuknya ketika melihat suaminya masih berkutat dengan bekas-bekas di tangannya. Tuan Anggoro nampak mengangkat kepalanya untuk melihat sang istri yang malam ini ia akui sangat menggoda. Sebentar lagi. Sahutnya, kemudian kembali lagi menatap berkas di tangannya tersebut. Sepertinya berkas itu lebih menarik dari Mama ya. Sindir Nyonya Anggoro seraya duduk di meja kerja suaminya. Sebentar Ma, ini menyangkut proyek terbaru perusahaan kalau untung besarkan Mama juga yang senang. Mama bisa shopping dan jalan-jalan sama teman-temanmu itu. Ujar Tuan Anggoro matanya nampak fokus pada berkas di tangannya tersebut. Nyonya Anggoro nampak mencebik, bagaimanapun juga malam ini ia harus bisa membuat suami tercintanya itu bertekuk lutut padanya. Agar Tuan Anggoro mau berada di pihaknya untuk memisahkan Ariana dari Demian dan membujuk Demian menikahi Jessica anak dari sahabatnya itu setelah putranya tersebut resmi bercerai tentunya. Nyonya Anggoro nampak tersenyum puas ketika berhasil membuat suaminya itu menghentikan pekerjaannya dan mengajaknya masuk ke dalam kamar mereka. Ia akui meski suaminya tak muda lagi dan sama-sama usianya menginjak kepala 5, tapi laki-laki parubaya itu masih sangat berstamina. Bahkan dia suka dibuat kewalahan jika berada di atas ranjang, beruntung Nyonya Anggoro selalu rajin berolahraga hingga ia selalu mampu memuaskan suaminya tersebut. Nyonya Anggoro yang masih berada di dalam pelukan suaminya, nampak memainkan bulu-bulu halus di dada bidang laki-laki itu. Pak, ucapnya dengan manja. Tuan Anggoro nampak terpejam, sepertinya ia sangat kelelahan setelah bercinta gila-gilaan dengan sang istri. Entah kenapa malam ini istrinya itu begitu menggairahkan hingga ia menginginkannya lagi dan lagi. Sayang Mama, enggak. Ucap Nyonya Anggoro lagi. Kenapa bertanya lagi Ma, tentu saja Papa sayang sama Mama. Sahut Tuan Anggoro. Meski mereka sering tidak akur tentu saja Tuan Anggoro sangat mencintai istrinya itu, wanita yang dia nikahi di usianya yang sama-sama belia akibat perjodohan dari orang tuanya. Meski keduanya lahir dari keluarga ningrat, Tuan Anggoro selalu bekerja keras dan berkat dukungan dari istrinya tersebut membuatnya hingga sukses sampai sekarang. Meski sang istri sangat manja dan arogan, tapi ia tahu wanita itu selalu setia padanya dan dia bersyukur akan hal itu.
Tuan Anggoro nampak mengecup puncak kepala istrinya tersebut dengan sayang, wajahnya nampak pias ketika mengingat sebuah kesalahan yang pernah dia lakukan pada istrinya tersebut. Kesalahan besar yang jika wanita itu tahu mungkin tidak akan pernah memaafkannya. Maafkan aku. Pa, Mama boleh minta sesuatu nggak? Ucap Nyonya Anggoro seraya mendongakkan kepalanya menatap suaminya tersebut. Katakan, kamu mau apa? Jalan-jalan ke luar negeri atau membeli tas branded lagi? Tuan Anggoro nampak mengusap lembut pipi istrinya tersebut. Tapi Papa jangan marah ya, ini semua Mama lakukan demi keluarga kita. Ucap Nyonya Anggoro. Katakan Mama mau apa, Nyonya Anggoro langsung mengurai pelukannya, lalu duduk bersandar di headboard ranjangnya yang juga diikuti oleh suaminya tersebut. Pa, bisa tidak Demian dan wanita itu tidak usah bersama? Maksudku Papa tahu sendiri kan wanita itu tak sebanding dengan kita, apa kata orang nanti jika kita mempunyai menantu wanita macam dia? Nyonya Anggoro sangat berhati-hati dalam berbicara agar suaminya tersebut memahaminya tanpa membuatnya tersinggung. Tuan Anggoro nampak memejamkan matanya, sebenarnya ia sangat lelah harus berdebat dengan sang istri. Namun ia juga tak bisa membiarkan wanita itu bersikap arogan terus-menerus. Ma, apa kamu tidak kasihan sama Demian? Selama ini bahkan untuk tersenyum saja dia tidak ingin, tapi sejak kedatangan Ariana dan cucu kita putra kita sekarang sangat bahagia. Ujar Tuan Anggoro. Tapi Pa, sudah lebih dari setengah abad kita menikmati hidup ini tanpa kekurangan Ma, bisa tidak di hari tua kita ini kita nikmati saja hidup ini dengan menanggalkan segala bentuk kehormatan yang kita punya. Sela Tuan Anggoro dengan nada memohon. Papa mempunyai mimpi mengelilingi dunia hanya kita berdua saja, ayo kita nikmati hari tua kita untuk berpetualang sekaligus honeymoon. Biarlah Demian bahagia dengan pilihannya, dia sudah dewasa dan bisa menentukan kebahagiaannya sendiri. Lanjut Tuan Anggoro seraya menggenggam jemari istrinya tersebut. Entahlah Pa, Mama mengantuk. Nyonya Anggoro langsung merebahkan tubuhnya lagi dan menarik selimut hingga lehernya, kemudian ia langsung memunggungi suaminya itu. Melihat sikap istrinya tersebut, Tuan Anggoro nampak menghela napasnya. Kemudian ia ikut merebahkan tubuhnya, lalu tak berapa lama ia terlelap. Menyebalkan, sudah ku buat puas juga masih tetap tak memihakku. Rasanya percuma jika harus menentang Papa dan Demian, mungkin lebih baik aku harus berbicara sendiri dengan wanita rendahan itu agar menjauhi Demian. Gerutu Nyonya Anggoro dalam hati. Keesokan harinya, Ariana mengerjapkan matanya ketika merasakan bibirnya dikecup oleh seseorang. Bangun, sayang. Ujar Demian nampak duduk di tepi ranjang di samping Ariana tidur. Sudah mau berangkat, Mas? Ariana melihat Demian sudah rapi dengan setelan kerjanya padahal hari masih sangat pagi. Aku ada pekerjaan luar kota selama beberapa hari. Sahut Demian. Ariana langsung bangun dan menyandarkan tubuhnya di headboard ranjangnya. Kenapa mendadak sekali? Ariana nampak sedih. Nggak mendadak sayang, kemarin aku sengaja libur untuk menghabiskan waktu bersamamu. Karena hari ini aku harus berangkat. Sahut Demian. Maksudku kamu mengatakannya sangat mendadak. Protes Ariana. Maaf, sebenarnya aku mau mengajakmu tapi ternyata aku juga membutuhkan Victor di sana. Jadi aku tidak mungkin mengajakmu dan meninggalkan Rico tanpa Victor di sisinya. Lagi pula aku juga tidak mungkin menitipkan Rico pada ayah, beliau sedang menangani proyek barunya. Bujuk Demian. Baiklah, nggak apa-apa pergilah. Ucap Ariana kemudian. Senyum dong sayang, bagaimana aku bisa pergi kalau kamu sedih seperti itu? Hanya 4 hari sayang dan setelah itu kita akan mengurus persiapan pernikahan kita. Bujuk Demian lagi. Iya, aku baik-baik saja kok. 4 hari mah kecil, belum juga 8 tahun. Sahut Ariana bernada sindiran. Maafkan aku. Demian menarik tubuh Ariana ke dalam pelukannya, ia selalu merasa bersalah jika mengingat sudah menelantarkan wanita itu dan putranya selama ini. Baiklah, pergilah nanti telat loh. Ariana mengurai pelukannya. Selama aku tidak ada jangan nakal ya, sayang. Demian mencubit hidung mancung Ariana dengan gemas. Memangnya aku Rico? Cebik Ariana seraya mengusap hidungnya yang sedikit sakit. Maksudku jangan dekat-dekat dengan laki-laki sialan itu. Mas, dia adik dari sahabatmu loh. Tegur Ariana. Siapapun itu kalau mengganggu milikku itu berarti akan menjadi musuhku. Tegas Demian. Baiklah sepertinya aku akan mengurung diri di kamar ini sampai kamu datang. Cebik Ariana yang langsung membuat Demian terkekeh. Ide bagus, sayang.
Ucap Demian dengan kekehannya. Kemudian ia melihat jam di pergelangan tangannya. Sayang, sepertinya aku harus segera berangkat. Ucapnya kemudian. Baiklah, ayo aku akan mengantarmu sampai depan. Ajak Ariana, ia nampak turun dari ranjangnya. Namun Demian langsung menarik pinggangnya lalu memeluknya dengan erat. Setelah itu Demian mendekatkan wajahnya lalu melumte bibir Ariana dengan lembut. Bibir tipis dan ranum yang selalu membuatnya candu untuk mencicipi manisnya lagi dan lagi. Tok, tok. Terdengar ketukan pintu dari luar, hingga membuat mereka segera melepaskan panggutannya. Mas, kemejamu berantakan. Kamu ganti kemeja baru Gi, aku akan melihat siapa yang datang. Ariana nampak merapikan pakaiannya yang sedikit berantakan. Kemudian dia segera membuka pintu dan nampak Victor sudah berdiri di sana. Laki-laki itu mengangguk hormat ketika melihat dirinya. Mas Demian sedang bersiap-siap. Ucap Ariana yang langsung mendapatkan anggukan dari Victor. Setelah Demian kembali rapi mereka segera berangkat, karena pesawatnya sebentar lagi akan take off. Siang harinya seperti biasanya Ariana menjemput Rico di sekolahnya bersama sopirnya, sambil menunggu ia nampak membeli sebuah jajanan yang kebetulan lewat di depan sekolah tersebut. Terdengar sebuah deheman tak jauh dari Ariana berdiri saat ini, Ariana yang penasaran langsung menoleh ke belakangnya. Dek! Tante? Ariana terperanjat ketika melihat Nyonya Anggoro sudah berdiri tak jauh darinya, wanita itu nampak mengulas senyumnya saat menatapnya.